Halo, jumpa lagi dengan Pak Diego di video pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang matematika, Pak Diego mau tanya, gimana kabar kalian? Harapannya kalian tetap sehat ya, tetap jaga protokol kesehatan dan patuhi juga untuk menjaga jarak satu sama lain. Ya, anak-anak, kalian tahu nggak Pak Diego ini sekarang ada di mana? Iya, betul. Pak Diego sekarang ada di Stasiun Gubeng. Ya, ini adalah salah satu stasiun terbesar di Surabaya gitu ya. Anak-anak kalau tinggal di Surabaya pasti tahu nama stasiun ini. Dan juga mungkin dari kalian pernah ada di stasiun ini. Nah, anak-anak, Pak Diego hari ini mau rencana pergi ke Jogja. Ya, Pak Diego akan naik kereta Sancaka, gitu ya. Nah, penumpang yang kami hormati. waduh, sepertinya itu adalah panggilan buat penumpang dari kereta Sancaka. Nah, anak-anak, ayo ikuti Pak Diego. Pak Diego mau naik kereta Sancaka. Let's go! Nah, anak-anak, Pak Diego sekarang sudah berada di dalam kereta Sancaka. Nah, kalau kalian lihat, bagus ya kereta kita, yaitu kereta Sancaka. Nah, sesaat lagi kereta ini akan berangkat menuju Yogyakarta. Anak-anak, sebentar, ada WA masuk. Nah, anak-anak, menurut kalian, Pak Diego sampai di Jogja berapa jam ya perjalanan Pak Diego dari Surabaya ke Jogja? Kalau kalian perhatikan, Pak Diego tadi sudah coba cari tahu jarak Surabaya ke Jogja itu 320 km, kurang lebih seperti itu. Dan kecepatan kereta Sancaka adalah 100 km per jam. Nah, kira-kira Pak Diego sampai di Jogja berapa jam ya? Kalian tahu nggak berapa jam? Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, apa itu kecepatan, apa itu jarak, apa itu waktu, dan bagaimana mencari kecepatan, jarak, dan waktu? Yuk, ikuti Pak Diego. Pak Diego akan pindah lokasi. Yuk! Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Ayo, ada yang tahu nggak kecepatan, jarak, dan waktu? Nah, kecepatan biasanya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, jadi satuan kecepatan adalah kilometer per jam atau bisa juga meter per second. Nah, satuan dari waktu adalah bisa jam, bisa second atau detik. Nah, kalau satuan dari jarak adalah meter ataupun kilometer, ya. Nah, anak-anak, bagaimana sih hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu? Nah, kalau kalian lihat di samping Pak Diego ada segitiga jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kecepatan itu dirumuskan ya. Kalau kalian tutup bagian yang kecepatan, ya. Kecepatan itu dirumuskan jarak dibagi waktu. Jadi kalau untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, bagaimana cara untuk mencari jarak? Untuk mencari jarak adalah kalau bagian jaraknya kalian tutup, jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu atau V dikalikan T. Nah, bagaimana untuk mencari waktu? Nah, untuk mencari waktu adalah atau T ya, lambangnya T. T adalah jarak dibagi kecepatan atau S per V. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih rumusnya jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, kalian perhatikan
Nah, misalkan Pak Diego berangkat ya dari Surabaya ya pukul 8 ya, 8 pagi ya atau 8 waktu Indonesia Barat ya. Lalu Pak Diego naik kereta Sancaka ya dari Surabaya menuju Jogja. Nah, jarak Surabaya ke Jogja adalah 320 km. Nah, lalu kecepatan keretanya secara konstan adalah misalkan 100 km per jam. Nah, berapa atau pukul berapa Pak Diego sampai di Jogja? Nah, berarti kita harus mencari waktu terlebih dahulu. Nah, bagaimana tadi cara mencari waktu? Iya, betul. Waktu atau T itu sama dengan S per V. Berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, tadi jaraknya berapa? Surabaya ke Jogja 320 km. Lalu kecepatannya kereta 100 km per jam ya. Berarti ya Pak Diego ya atau waktu yang diperlukan Pak Diego sampai di Jogja adalah 320 dibagi dengan 100 ya. 320 dibagi dengan 100. Berarti berapa? Waktu yang dibutuhkan adalah 3,2 jam. Nah, anak-anak, berarti kalau Pak Diego berangkat jam 8 sampai di Jogja pukul berapa? Ya, tinggal 8 kita tambahkan 3,2 ya. Jadi sampai di Jogja pukul 11.20 menit. Nah, itu adalah kalau kita mencari waktu. Nah, kalau soalnya seperti ini. Ya. Andi berangkat dari Surabaya ke Nganjuk naik mobil, ya. Jarak Surabaya ke Nganjuk adalah 100 km. Lalu waktu yang dibutuhkan Andi dari Surabaya ke Nganjuk adalah 2 jam. Kira-kira berapa kecepatan mobil Andi? Nah, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Jadi kecepatan rumusnya tadi adalah apa? Iya, jarak dibagi dengan waktu, ya. Jarak dibagi dengan waktu. Berarti jaraknya 100 dibagi waktunya 2 jam. Jadi 100 dibagi 2 berapa? Iya, betul. 50 km per jam. Jadi kecepatan mobil Andi adalah 50 km per jam. Nah, anak-anak, jadi kita sudah belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu, ya. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara apa tadi? Iya, antara jarak dibagi dengan waktu, ya. Nah, ini ada satu soal untuk kalian, ya. Kalian bisa kerjakan, ya. Nanti kalian kirimkan ke Pak Diego bisa melalui link yang Pak Diego akan sampaikan ke kalian, atau juga bisa melalui WA, ya. Nanti Pak Diego akan cek dan juga langsung akan Pak Diego kasih feedback ke kalian, ya. Jadi anak-anak, manfaat dari kita belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu, kita bisa memperkirakan ya kapan kita sampai di tempat tujuan, ya, atau seberapa sih kecepatan kita, ya. Tapi tetap juga ya, tetap patuhi juga aturan dari pemerintah tentang lalu lintas, ya. Oke, kita kembali ke kereta lagi ya. Let's go. Nah, anak-anak, itu tadi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Paham ya? Puji Tuhan. Nah, anak-anak. Nah, sepertinya Pak Diego sudah mau sampai di Yogyakarta. Terima kasih ya sudah mengikuti Pak Diego selama perjalanan dari Surabaya ke Jogja, dan kita sudah belajar banyak tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.